Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anwar Mutakin. Kali ini akan membahas teorema dasar kalkulus yang pertama. Kali ini yang dibahas adalah ilustrasi dan pembahasan soal. Untuk buktinya nanti di video yang lain. Bunyi teoremanya seperti ini. Misalkan f adalah fungsi yang kontinu pada interval tutup A, B dan X adalah variabel di selang buka A, B. Maka turunan atau ddx dari integral A sampai X ft dt sama dengan fx. Ini yang dilihat ya. Jadi sebetulnya ini tuh adalah fungsi. Kita sebut saja AX dan disebut memang fungsi akumulasi ft dt. Kalau kita buat secara geometri seperti ini, misalnya ini adalah f-nya, ini a, kemudian ini adalah x-nya. Maka ax itu untuk sembarang x adalah nilai luas ini. X-nya bisa bergeser ke kiri, ke kanan, atau bahkan di sebelah kiri A. Kalau X-nya bergeser di sebelah kiri A, nanti nilai fungsi ini adalah negatif. Itu ya. Sebagaimana sifat ini, negatif A, B, fx dx itu sama dengan negatif integral dari B sampai A, fx dx. Nah, untuk ilustrasinya bisa kita lihat di GeoGebra ini. Ini adalah fungsinya. Dalam hal ini saya menulis fx atau ft sama dengan akar t pangkat 3 tambah t tambah 3. Akar t pangkat 3 tambah t tambah 3. Jadi ini adalah fungsi kumulatif, yaitu ax sama dengan integral ax. Fungsi kumulatifnya, akumulasinya, bukan kumulatif, fungsi akumulasinya, lihat pada titik biru, titik A yang berwarna biru ini, yang menyatakan luas yang berwarna apa ini, agak pink ini ya. Nah, perhatikan ilustrasi ini. Nah, yang warna biru itu adalah fungsi AX tadi. Dia bernilai di bawah sumbu X. Grafiknya di bawah sumbu X ketika X-nya kurang dari 1. Nah, seperti itu. Jadi yang berwarna biru itu. Bisa juga kita plot menggunakan button locus. Jadi yang biru ini adalah AX. Kalau ini diturunkan, hasilnya yang warna fungsi yang warna hijau. Itu ya. Nah, balik lagi ke sini. Buktinya mungkin perlu di video yang lain ya. Langsung saja ke pembahasan soal. Misalkan Gx sama dengan ini fungsinya, cari G aksen. G aksen X. Nah, kalau ini sih langsung aja. Ingat teorema dasar kalkulus itu menyatakan seperti ini, tapi batas bawah integralnya konstanta. Di sini adalah fx sama dengan x, atau fungsi tapi di sini x gitu. Bukan 2x, bukan x kuadrat, tapi x. Kalau itu terjadi, dipenuhi, ya turunan dari fungsi ini adalah fx ya. Ini tinggal diganti t-nya dengan x. Jadi sinus pangkat 4 3x. Seperti itu. Jadi nggak perlu dihitung yang aneh-aneh. Nah, berikutnya bagaimana kalau seperti ini? Di sini batas atas integralnya adalah x pangkat 3, bukan x. Dalam hal ini kita bisa menggunakan aturan rantai dalam turunan. Kita misalkan U sama dengan x pangkat 3
maka turunan dari U ini adalah 3X kuadrat. Gitu ya. Sehingga G aksen X itu sama dengan kita turunkan ini terhadap U, fungsi ini ya, 0 sampai U akar Y kuadrat plus sinus Y dy. Tuh, dikali, nah seperti itu, turunan U terhadap X. Nah, kalau ini sudah mengikuti bentuk teorema dasar kalkulus, sehingga turunan dari ini adalah akar U pangkat 3 ditambah sinus U dikali turunan ini. Kita ganti atau substitusi U-nya dengan X pangkat 3. X pangkat 3 dipangkatkan 3, hasilnya adalah X pangkat 6 ya, ditambah sinus X pangkat 3. Nah, sebentar. X pangkat 3 dipangkatkan 3 itu bukan 6, tapi 9. Gitu ya. Salah. Tadinya ini pangkat 2. Saya salah lihat. Jadi X pangkat 6. Oke ya, coba dicek lagi. Lanjut. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Ini 3X, ini X kuadrat. Nah, bisa kita pecah begini. Integral dari 3X sampai misalnya 1 gitu ya. Bebas sih, yang penting konstan. T per 1 plus T kuadrat dt ditambah integral dari 1 sampai X kuadrat T per 1 plus T kuadrat dt. Gunakan sifat integral ya. Ini kita balik, yang ini kita balik, batas atas dan bawahnya menjadi 1 sampai 3X, tapi tentu saja jadi negatif. Di 1 plus T kuadrat dt ditambah integral 1X kuadrat T per 1 plus T kuadrat dt. Setelah itu pada masing-masing ini kita gunakan teorema dasar kalkulus ya. Saya akan langsung tuliskan saja di sini di bagian atas ya. Jadi kita gunakan teorema dasar kalkulus. H aksen X-nya adalah ini kita turunkan terhadap 3X. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 3X dibagi 1 plus 3X kuadrat. Jadi 9X kuadrat, tapi dikali turunan dari 3X. Negatif ya. Karena di sini negatif. Ditambah, ini juga sama, gunakan aturan rantai. Kita misalkan kalau tadi U sama dengan 3X, yang ini V sama dengan X kuadrat. Nanti kerjakan seperti cara yang ada di sini. Saya akan tuliskan langsung saja. Nah, tinggal disubstitusi ya, T-nya dengan X kuadrat dibagi 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Jadi X pangkat 4. Tapi dikali turunan dari ini. 2X. Sehingga hasilnya adalah, ini saya tulis duluan. Jadi berapa tuh? 2X pangkat 3 dibagi 1 plus X pangkat 4 dikurangi 9X dibagi 1 plus 9X kuadrat. Nah, itu hasilnya. Silahkan dicek ya. Sekarang bagaimana kita menggunakan teorema dasar kalkulus? Yang pertama itu untuk menghitung nilai integral ini. Nah, maka cara menjawabnya seperti ini.
kita misalkan ini tuh adalah AX gitu ya, 1 sampai X. Integral dari 1 sampai X dari X pangkat 5 dx. Maka menurut TDK itu, teorema dasar kalkulus 1, A aksen X-nya sama dengan X pangkat 5. Anggaplah ini saya misalkan sama dengan Y. Berarti ini adalah, anggaplah ini tuh sama dengan Y gitu ya. Berarti ini adalah dy dx. Ini sama aja dengan dy dx. Nah, artinya kalau begitu dy dx sama dengan 1/6 X pangkat 5 ditambah konstan. Gitu ya. Ini adalah dy dx atau A aksen tadi. A aksen X. Atau saya tuliskan aja di sini A aksen X gitu ya. Seperti itu. Oh, sebentar, ini ada kesalahan. Oke, sebentar. Ini berarti dari sini kita peroleh dy sama dengan X pangkat 5 dx. Kemudian kita integralkan, maka diperoleh y sama dengan 1/6 X pangkat 6 plus C. Itu ya. Ya, ini sendiri adalah AX. Ingat tadi ini. Nah, kemudian kita perlu mencari C-nya ini. Untuk mencari C-nya, kita cari nilai A di X sama dengan 1. Ini ya. Jadi kita cari A1. 1/6 kali 1 pangkat 6 tambah C. Tapi A1 ini, perhatikan, integral dari 1, X-nya kita ganti dengan 1. Kalau batas bawah dan batas atasnya sama, ya nilainya 0. Sehingga ini sama dengan 0. Dari situ kita peroleh C-nya sama dengan negatif 1/6. Jadi kalau begitu, integral 1 sampai 2 X pangkat 5 dx itu sama dengan A2. A2 itu berarti ke sini. Dengan C-nya sama dengan negatif 1/6. Ya. Jadi kalau begitu 1/6 dikali 2 pangkat 6 dikurangi ini, atau ditambah C, tapi C-nya negatif 1/6. Jadi 2 pangkat 6 itu adalah 64 ya. 64 kurangi 1, jadi 63/6. Tinggal disederhanakan. Kalau dibagi 3 kan hasilnya 21/2 ya. Itu saja pembahasan soal kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.